SD Negeri 1 Lalebata Palopo berkomitmen memberikan pendidikan yang berkualitas serta mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan.
di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta salam dan salawat tak lupa pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kegiatan ini diseminasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 8 atas nama Ibu Andika Handayani SPD, di mana tujuan pembelajaran khusus yang ingin disampaikan di sini yaitu CGP dapat mengidentifikasi berbagai aset di sekolah dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan bidang syukur karena pada sore hari ini kita kembali bertemu dalam satu kegiatan yaitu diseminasi yang dibawakan oleh salah satu rekan kita, guru kelas 4, yaitu Ibu Ika Handayani. Insyaallah akan menyebarkan nanti informasi atau pengetahuan kepada kita tentang apa yang telah dia lalui selama ini. Karena saya di sini diseminasi adalah suatu proses penyebaran informasi. Berarti ada informasi baru yang didapat dari kegiatan calon guru penggerak, itulah yang akan diterapkan kepada kita semuanya. Ya. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Jana sebagai pewara, jadi sudah kembali bahwa diseminasi itu adalah satu kegiatan menyebarluaskan informasi, baik itu didapat dari penelitian atau temuan-temuan baru atau inovasi yang terbaru yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok. Nah ini kebetulan teman kita ini adalah salah satu calon guru penggerak. Ya tentu dalam hal ini setelah berproses beberapa bulan dengan beberapa kali pertemuan dan kegiatan lainnya, tentu ada informasi-informasi terbaru yang didapatkan. Hal itulah yang mau disampaikan kepada kita, itu di sekolah melalui diseminasi ini. Dan diharapkan Bapak Ibu semua mohon sampai tuntas nanti apa yang disampaikan. Siapa tahu ini adalah informasi baru mungkin yang didapatkan, atau mungkin informasi yang kita dapatkan tidak saling kolaborasi dan saling menguatkan atau tidak berbahaya. Jadi kita beranggapan sudah berapa itu, nah ya mungkin kita sudah dapatkan duluan, tapi mungkin akan bisa saling menguatkan antara satu dengan lain. Apalagi kalau memang itu adalah hal baru, sangat perlu diikuti. Nah, tapi sayang sekali ya, Khusus di sekolah kita ini, kepadanya disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan untuk hadir di diseminasi ini. Terima kasih juga buat Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Moderator. Baiklah, saya akan lanjut saja langsung untuk memaparkan diseminasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya calon guru penggerak angkatan 8. Dan Negeri 1 Lalembata Palopo berkomitmen memberikan pendidikan yang berkualitas serta mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan.
oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Bapak kepala sekolah, tadi video yang saya sampaikan, yang saya paparkan ini adalah bukti bahwa di sekolah kita sudah dimanfaatkan betul lingkungan yang ada di sekolah kita, dan sekaligus sebagai aset, dan aset yang paling berharga di sekolah ini tentunya adalah Bapak Ibu Guru semua. Baik Bapak Ibu Guru, tujuan pembelajaran khusus kali ini CGP dapat mengidentifikasi berbagai aset di sekolah dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Kemudian di Kota Palopo, kita tahu bahwa Kota Palopo adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo adalah setelah pemerintah pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kota Palopo yang berada pada jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Kabupaten Lumajang, serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kota Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom Kota Palopo. Berikut ada 7 modal utama yang berada di sekolah kita. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal finansial, modal lingkungan alam, modal fisik, dan modal agama dan budaya. Ya, kita tahu bahwa sekolah kita ini berada di tengah-tengah Kota Palopo dan tentunya dekat dengan berbagai cagar budaya seperti Masjid Jami Tua, kemudian juga dekat dengan rumah adat Langkanae, serta beberapa kantor-kantor yang bisa dikunjungi oleh anak-anak, serta ada juga pasar sebagai sarana untuk belajar anak-anak. Ya, berikut modal manusia dan pemanfaatannya dari bidang pendidikan. Yang pertama ada Bapak Kepala Sekolah, ada guru, ada murid, ada tenaga kependidikan, ada orang tua murid, komite, pengawas, dan juga tokoh masyarakat. Kepala sekolah dengan pendidikan S2 sebagai leader dan sebagai manajer, kemudian guru yang berpendidikan S1 dan S2 sudah bersertifikasi pendidik lebih dari 50%, kemudian satu orang sedang mengikuti diklat calon guru penggerak, kemudian hampir semua guru mahir menggunakan IT serta memiliki keterampilan khusus di bidang akademik dan non-akademik, bermanfaat untuk melatih murid dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian murid latar belakang yang heterogen, murid berprestasi dalam bidang akademik, murid berprestasi dalam bidang non-akademik, serta ada juga orang tua murid yang berpendidikan SMA, S1 dan S2, latar belakang yang heterogen, serta narasumber. Ya, kepala sekolah sebagai supervisor membantu guru mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan merencanakan, melaksanakan, dan menindaklanjuti hasil supervisi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pengembangan profesionalisme guru, kolaborasi dengan pihak terkait di satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci kemajuan capaian belajar murid. Ya, ini adalah berbagai juara yang telah diperoleh siswa-siswi SDN 1 Larabata di tingkat kota, provinsi, dan nasional. Dan ini saya sudah sengaja saya untuk memaparkan supaya orang-orang yang BPGP pusat dan provinsi melihat bahwa sekolah kita betul-betul adalah sekolah yang berprestasi dan tentunya memiliki guru-guru hebat. Kemudian modal manusia dan pengembangannya dalam bidang kesehatan, tentunya ada kita berdekatan dengan dokter, bidan, perawat, di mana
tersedia dokter umum dan dokter gigi yang berkompeten dan peduli kepada masyarakat, tersedia bidan yang berkompeten di setiap kelurahan dan peduli kepada kesehatan ibu dan anak, serta tersedia perawat yang kompeten di setiap kelurahan dan fokus pada perawatan kesehatan masyarakat dan ditugaskan di tiap sekolah di UKS sekolah. Dan ini sekolah dapat berkolaborasi dengan tenaga medis dalam membuat program di bidang unit kesehatan sekolah atau UKS yang melibatkan ketiga tenaga medis tersebut. Misalnya pemeriksaan kesehatan murid, sosialisasi cara menggosok gigi dan cuci tangan yang benar, sosialisasi kesehatan alat reproduksi serta pengenalan dan pencegahan PMS dan lain-lain. Dan modal sosial, yang kedua ini modal sosial dan pemanfaatannya ada PGRI, KKG, MGMP, MKKS, komunitas belajar, kemudian ada Kuarcap, ada dukungan masyarakat, komunitas dan lingkungan sekitar, serta kampus. Ya, di mana di PGRI sebagai organisasi profesi guru, KKG, MGMP, MKKS sebagai wadah komunikasi guru di masing-masing gugus dan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Serta di Kuarcap memimpin dan mengendalikan organisasi dan kegiatan gerakan pramuka di wilayah kabupaten atau kota. Kemudian ada dukungan masyarakat, komunitas dan lingkungan sekitar menjalin kerjasama dengan masyarakat di sekitar untuk sosialisasi PPDB. Dan ada juga kampus yang menjalin MOU dengan pihak kampus untuk beberapa kegiatan, misalnya Fun with English atau bimbingan taktis. Dan ini adalah dokumen bahwa kita telah melakukan KTG kampus Uncok yang baru melakukan MOU serta adanya pertemuan orang pemurid dan dukungan dari orang pemurid kepada sekolah. Ya, sedangkan modal politik dan pemanfaatannya, yang pertama ada kewenangan kepala sekolah, yang kedua ada pemilihan OSIS, pemilihan atau ketua kelas, yang ketiga kerjasama dengan stakeholder atau puskesmas, PMI, kepolisian, DNN, perpustakaan daerah, dinas lingkungan hidup, dinas pertanian, bandara ilaga. Kemudian yang keempat, alumni yang sukses di bidang politik. Jadi di sini kepala sekolah melalui kewenangannya dalam pengambilan keputusan dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang kedua, melatih murid untuk berdemokrasi dan mufakat. Dan yang ketiga, terjalin kerjasama sekolah dengan stakeholder, misalnya pemeriksaan kesehatan murid oleh tim medis puskesmas, sosialisasi keamanan berlalu lintas oleh Polsek dan bahaya narkoba oleh BNN, serta program donor darah oleh PMI dan peningkatan minat baca murid dengan mendatangkan perpustakaan keliling serta menyuarakan aspirasi pendidikan, sumber dana alternatif, narasumber untuk belajar dan sebagai inspirator murid. Ya, ini adalah salah satu contoh pemilihan ketua kelas. Kunjungan ke dinas pertanian, sekolah kita sudah melakukan hal tersebut. Kunjungan ke kepolisian dan BNN dan kunjungan ke bandara ilaga Ligugua. Dan berikutnya adalah modal agama dan budaya serta pemanfaatannya, di mana ada kegiatan keagamaan di sekolah, dan yang kedua kegiatan sholat berjamaah, Jumat senam, sarapan bersama, sedekah dan Jumat bersih. Kemudian ada sapa pagi budaya 5S, istana kedatuan dulu, masjid jami tua, karnaval budaya, serta toko adat. Ya, di sini pemanfaatannya yaitu pembentukan karakter murid. Sekolah menjalin kerjasama dengan kampus STAIN Kota Palopo untuk meningkatkan karakter murid dalam bidang keagamaan, misalnya melibatkan mahasiswa STAIN atau kegiatan pesantren kilat atau amalia Ramadan, MU dalam bimbingan program bimbingan taktis. Kemudian murid belajar sejarah perjuangan rakyat dulu dengan berkunjung ke istana kedatuan dulu. Murid belajar sejarah masuknya agama Islam di Kota Palopo dengan berkunjung ke masjid jami tua. Karnaval budaya sebagai upaya melestarikan budaya daerah dan sarana belajar murid. Kemudian ada tokoh adat dapat menjadi narasumber untuk memperkenalkan budaya daerah kepada murid.
sekolah, yaitu budaya melakukan asmaul husna, sholat berjamaah, kegiatan kebersamaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan kegiatan senam, sarapan, dan Jumat bersih. Sapa pagi budaya daerah. Ya, berikutnya modal fisik dan pemanfaatannya, yaitu ada gedung utama, ruang kelas, ruang guru, perpustakaan UKS, aula. Kita beri kesempatan kepada Ibu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatma Iskandar, salah satu guru di SDN 1 Lalebata yang mengajar di kelas 6. Yang saya mau beri tanggapan di sini, salah satu modal dalam lingkungan sekolah yaitu mengenai modal lingkungan atau alam. Dan ternyata selama ini kegiatan atau pengelolaan lingkungan ini sudah terlaksana ya di SD 1. Salah satunya yaitu penghijauan atau hidroponik di depan kelas. Ternyata selama ini siswa dan guru di SD 1 sedang melaksanakan yang seperti ini. Bahkan ada salah satunya di depan kelas saya sendiri. Saya dan siswa kelas 6 membuat hidroponik yang kami rancang dari bahan daur ulang. Dan ternyata itu termasuk salah satu modal dalam lingkungan sekolah. Mungkin cuma itu tanggapan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan pemaparan dari calon guru penggerak tadi, khususnya Ibu Andi Kahandayani, kami sangat senang sekali. Dan ada satu bidang yang akan saya berikan tanggapan, yaitu tentang bidang manusia. Ya, dari 7 bidang tadi. Menurut saya bidang manusia ini terdiri atas ya kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid dan lain-lain. Di mana bidang ini sangat-sangat menentukan sebuah keberhasilan sebuah satuan pendidikan. Khususnya guru. Guru itu kalau mempunyai kemampuan yang baik dalam menciptakan anak-anak didik kita untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat di lingkungan di mana dia berada, itu sangat berperan sekali adalah guru. Guru dapat memberikan bimbingan, memberikan pengajaran kepada siswa agar dia di setiap kegiatannya, apakah itu menyangkut masalah ekstrakurikuler atau kurikuler, itu dapat berhasil dengan baik. Contohnya di SD 1 ini alhamdulillah siswa-siswanya sudah banyak yang berprestasi di bidang akademik. Terus di bidang non akademik itu jangan dibilang lagi, alhamdulillah sudah banyak yang sampai ke tingkat internasional. Jadi mulai dari tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional, alhamdulillah. Kalau di SD 1 ya saya lihat itu sudah bisa diraih dengan baik. Saya kira itu tanggapan saya untuk bidang manusia. Terima kasih. Demikian tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mulyati Darwis, guru kelas 5 SDN 1 Lalebata. Ya, kepada Ibu kita beri aplaus. Terima kasih atas tanggapan yang sangat luar biasa. Satu lagi, Ibu Hatma. Satu orang lagi oleh kedua rekan guru kita dalam pemberian tanggapan mengenai 7 modal atau aset yang terdapat di satuan pendidikan, diantaranya sudah dijelaskan. Demikian kegiatan kita diseminasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya
saya. Jadi saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.